Selamat bergabung kembali pemirsa UGTV dan adik-adik mahasiswa Universitas Gunadarma. Masih bersama saya Bu Riviana Arif dan para narasumber dalam program literasi Tim Teaching Komputasi Big Data dengan tema Reinforcement Learning. Selanjutnya pada segmen kedua ini kita akan mendalami penerapan Reinforcement Learning di dunia industri. Bapak Saiful nanti akan membahas implementasi Reinforcement Learning dan contoh aplikasi yang berhasil diterapkan dalam industri. Tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan penjelasan dari Bapak Saiful. Silakan Pak Saiful. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, saat ini saya akan share mengenai contoh use case di dunia kerja ya tentang reinforcement learning. Oke, nah di sini ada 3 bahasa outline-nya, yaitu pertama tentang industry specific use case ya. Jadi ini ada beberapa industri spesifik untuk penggunaan si reinforcement learning. Lalu berikut adalah tentang contoh real world example dan success story menggunakan reinforcement learning, dan nanti akan ada demo. Oke, jadi di sini untuk industri spesifik use case adalah pertama adalah tentang healthcare. Nah di sini healthcare ini contohnya adalah misalnya ada pasien ya, pasien ini mau berobat kepada dokter. Nah di sini dokter itu kan biasanya kan sudah ada ini dataset ya, dataset dari historical pasien sebelumnya. Nah di sini dengan adanya reinforcement learning ini makanya akan membantu lebih cepat untuk si dokter itu memberikan resep obat yang sesuai dengan kebutuhannya si pasien. Dan impact ini nanti makanya lebih cepat dan lebih akurat untuk si penyembuhan dari si pasien ini ya. Dari contoh ya kayak gitu. Nah di sini ada gambarannya ya. Jadi ini contoh kalau ilustrasinya. Sini misalnya ada pasien ya, pasien misalnya ada punya tumor, terus ada punya penyakit kanker juga di sini, lalu ada juga penyakit yang lain. Nah di sini dengan data yang sudah ada sebelumnya di historical ini, nah ini dengan adanya reinforcement learning dia akan memberikan resep obat sesuai dengan historical data tersebut ya. Misalnya di sini tentang penyakit kanker, nanti akan diberikan, oh nih dengan ada RL ini akan diberikan obat yang sesuai dengan penyakit kanker. Dan juga misalnya penyakit tumor juga seperti itu ya. Jadi di sini juga kan bisa jadi penyakit di tiap pasien itu ada kombinasi, misalnya ada penyakit tumor otak atau mungkin ada kanker juga, dan mungkin ada juga terkait diabetes. Nah di sini bisa di custom ya. Jadi nggak mesti ya obat yang hanya untuk si cancer ya, misalnya bisa jadi ya ada digabung juga dengan obat diabetes dan juga bisa dianalisa. Jadi ada beberapa use case yang memang obat itu misalnya kan biasanya ada diabetes itu ada obat A, B, C. Nah ada juga mungkin obat tersebut tuh beberapa yang misalnya ada masalah kalau misalnya penyakit ada pasien tuh mengalami penyakit misalnya penyakit cancer ya. Nah, sini juga bisa di custom ya, di custom dengan berikan obat yang kira-kira aman. Jadi misalnya si pasien ini ternyata ada penyakit kanker dan penyakit diabetes, dan nanti akan diberikan resep obat yang sesuai ya. Jadi tidak ada masalah impact ke mana-mana gitu ya. Oke, nah di sini berikutnya adalah tentang finance ya. Di sini finance ini lebih ke trading ya. Sini ada trading dan ada risk management. Nah, di sini itu contohnya adalah si reinforcement learning akan memberikan si keputusan tepat ya, agar apakah memberikan misalnya lebih memberikan pinjaman kepada si kreditur itu apakah sudah tepat atau belum gitu ya. Nah ini berdasarkan lagi dari si historical kreditnya si nasabah gitu ya. Nah biasanya kan dilihat lagi data tersebut dari si kredit dari Bank Indonesia, BI checking, terus ada juga mungkin dari misalnya dari penghasilan, dari umur, dari misalnya apakah sudah punya tanggungan atau belum ya, itu juga akan mempengaruhi ya. Saya dengan menggunakan reinforcement learning ini makanya akan lebih cepat dan memberikan hasil yang lebih tepat ya, dan juga bisa mengurangi ada namanya risiko kredit macet gitu ya. Oke, nah di sini sini gambar untuk yang di forex ya sini ya. Jadi sini contoh, jadi di reinforcement learning juga bisa untuk kebutuhan misalnya melihat nih tren dari si forex trading ini ya. Misalnya sekarang ini trennya itu ternyata lagi naik nih untuk si
perusahaan si A misalnya, yang nanti nyata di besoknya itu turun ya, nanti bisa diprediksi nih kira-kira untuk besoknya lagi apakah naik atau turun ya, karena dilihat dari si tren data sebelumnya gitu ya. Ya, Oke, berikutnya ada tentang di use case retail dan e-commerce. Jadi di sini biasa ya, kalau di perusahaan retail dan e-commerce itu pasti butuh namanya inventory management system. Nah, biasanya itu kalau di lapangan itu kalau misalnya kita tidak menerapkan machine learning, apalagi reinforcement learning itu ya bakal tidak ketahuan ya untuk si stoknya barang ini. Misalnya nih ada pembeli mau membeli barang merek apa. Nah, kalau tidak adanya reinforcement learning ini ya tidak ketahuan nih kira-kira stok barangnya itu ternyata habis, nggak bisa si pembeli itu akhirnya tidak bisa membeli barang yang diinginkan. Nanti bisa jadi si pembeli itu akan kecewa, tidak akan membeli lagi dan akan membeli di toko lain gitu ya. Nah, dengan menggunakan reinforcement learning ini makanya akan bisa memprediksi nih, oh ternyata di produk A ini akan habis misalnya akan habis di 2 hari lagi gitu ya. Jadi akan sudah mengantisipasi jika ada masalah seperti ini ya. Jadi ini contoh, dan juga ada juga terkait dengan contoh pemberian harga ya. Jadi harga itu biasanya itu kalau dari hukum ekonomi itu kalau dari demand-nya tinggi berarti harganya juga naik. Jika demand-nya turun, ya juga harga akan turun ya. Nah, menggunakan konsep dynamic pricing ini maka juga bisa membantu juga untuk memberikan harga yang tepat ya. Misalnya sekarang lagi contoh misalnya sekarang lagi naik masalah misalnya harga cabai mungkin ya, misalnya harga cabai lagi naik karena lagi demand-nya tinggi, maka harga cabai akan naik gitu ya. Nah, itu contoh, atau bisa juga mungkin beras ya, misalnya ternyata si petani yang biasanya menghasilkan beras itu lagi kurang ya, mungkin karena kesulitan ekonomi, jadi makanya petani itu tidak bisa menghasilkan beras gitu ya. Nah, jadi ini kalau masalah kayak gini berarti dari si petani itu kan tidak menghasilkan beras, sedangkan dari para pembeli itu biasa ya sangat sering mengkonsumsi beras. Nah, makanya dengan ini bisa jadi harganya akan naik gitu ya. Karena ya tadi ada demand tinggi tapi tidak dibarengin dengan produksi beras seperti itu ya. Oke, nah di sini contoh ya. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah menggunakan contoh untuk ilustrasi harga yang statik ya di sini ya. Nah, berikutnya kalau dengan menggunakan dynamic pricing itu tergantung lagi dari si demand-nya ya. Jika misalnya demand-nya tinggi, maka harganya akan naik. Jika demand-nya turun juga otomatis akan turun. Jadi menyesuaikan dengan kondisi real lapangan seperti itu ya. Oke, berikutnya ada tentang kasus di use case manufacturing. Oke, di sini manufacturing ini contohnya misalnya di alat berat misalnya mesin ya. Sini misalnya ada use case-nya itu untuk mencegah adanya alat berat tersebut rusak gitu ya sebelum waktunya. Nah, di sini dengan adanya bisa reinforcement learning itu akan memonitoring si mesinnya tersebut. Kira-kira ini nanti mesin ini akan rusak di kapan, lalu bisa juga dimonitoring nih untuk performance-nya ini. Apakah kira-kira nih mesin ini nanti akan rusak di tanggal berapa. Nah, dengan adanya kejadian kayak gitu sebelum rusak tuh akan bisa dilakukan namanya maintenance mesin ya, bisa diperbaiki mungkin. Nah, ini juga bisa juga kalau misalnya udah rusak ada backup-nya mesinnya, jadi tidak akan mengganggu proses produksi di pabrik gitu ya. Dengan reinforcement learning ini pastinya akan pertama jika ada rusak di mesin ya berarti akan ada backup ya. Lalu juga yang mesin rusak tersebut juga bisa diperbaiki ya. Jadi pertama akan mengurangi operational cost karena dengan mesin rusak ini kan berarti bisa diperbaiki dengan waktu yang diperbaiki mesinnya sesuai dengan waktunya yang tepat gitu. Lalu juga di sini bisa juga untuk mengimprove si product quality ya. Jadi misalnya mesin A rusak, nah ada backup-nya jadi makanya tidak akan mengganggu proses produksi gitu ya. Oke, nah di sini ada ilustrasi ya. Di sini ilustrasinya misalnya ada pasang IoT sensor di masing-masing mesin.
Jadi di sini akan dicek nih, dilakukan secara monitoring, secara real time di sini. Nah, nanti akan ada dilakukan proses ETL, nanti setelah masuk jadi ETL, nanti si AI yang akan mengkonsumsi data dari ETL proses tersebut. Nanti akan dicek nih kira-kira prediksinya itu kapan kira-kira akan rusak gitu ya. Dan di sini jika udah ketahuan nih, berarti misalnya akan rusak si mesin A ini dalam 5 hari lagi. Nah, sebelum nanti sudah di prepare nih tukang yang memperbaiki mesin tersebut, misalnya 5 hari lagi nih. Oke, ini akan diatur jadwal untuk diperbaiki mesinnya gitu ya. Jadi dengan kayak gini berarti pastinya kan akan lebih cepat untuk memperbaiki si mesin tersebut dan juga tidak akan mengganggu proses dari produksi, dan ya juga pasti sudah dipersiapkan ya untuk mesinnya agar tidak akan mengganggu proses produksi. Jika satu mesin rusak maka ada mesin lain yang akan menggantikannya. Oke, di sini contoh ada real world example ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang sukses menerapkan reinforcement learning. Maaf. Oke, di sini contohnya ada perusahaan Google. Google ini mempunyai produk namanya DeepMind, AlphaGo, dan AlphaZero. Jadi di sini ada namanya game ya, game boarding ya, kayak game misalnya catur, terus ada game yang namanya Go dan seterusnya ya. Jadi DeepMind ini sebelumnya pernah ditandingkan dengan para juara catur, juara game Go yang boarding itu, dan pernah juga akhirnya mengalahkan si para champion ini yang manusia gitu ya. Jadi di contoh ya, jadi DeepMind ini sudah di training sedemikian rupa agar bisa mengalahkan para juara di masing-masing game tersebut ya. Dan di sini dengan adanya impact-nya ini berarti reinforcement learning bisa membuat game yang lebih ke botnya itu lebih susah ya. Jadi misalnya kita nih mau main game ya, mau main game, kita mau coba yang level paling susah gitu ya. Nah, dengan adanya reinforcement learning pastinya akan dibuat yang level susah mungkin, yang itu akan memberikan kita challenge yang lebih menantang gitu ya. Nah, ini contoh ya, ada ilustrasi dari si DeepMind ini. Pertama dari si game catur sini ya. Catur sini AlphaZero adalah si nama reinforcement learningnya si agent ini ya. Dan lawan Stockfish. Stockfish ini salah satu juara di catur ya. Dan sini kalau kita perhatikan ya, jadi ada AZ yang hijau itu yang menang, lalu ada yang draw yang abu-abu, dan ada yang merah yang loss. Kalau yang di pertandingan catur ini ternyata kebanyakan adalah yang draw gitu ya. Sedangkan untuk yang loss-nya ini sedikit balik sekali ya, ada sekitar 0,8%, yang draw-nya ada 97%, dan win-nya ini ada sekitar 2%. Nah, ini untuk yang menarik ya, untuk yang Shogi ya. Jadi Shogi ini kalau nggak salah permainan caturnya Cina kalau nggak salah ya, saya kurang tahu ya. Nah, di sini Shogi ini si AlphaZero lawan si Elmo ya. Elmo ini ya salah satu juara di game Shogi. Sini ternyata malah si AlphaZero yang lebih banyak menang ya. Ada sekitar 98% yang menang, sedangkan yang kalahnya hanya sekitar 1,8%, yang drawnya malah tidak ada gitu ya. Berarti sini sudah sukses sekali ya si reinforcement learning ini mengalahkan si manusia gitu ya. Dan juga sama dengan Go. Jadi di Go ini ternyata si AlphaZero itu menangnya 53%, dan kalahnya ada 46% ya. Jadi ya kira-kira itu udah dengan adanya reinforcement learning itu sudah bisa mengalahkan manusia gitu ya. Iya, makanya wah ini tantangan buat kita juga nih, jangan kalah sama mesin ya, sama dengan AI gitu ya. Oke, nah berikutnya ada namanya Waymo. Nah, Waymo ini sebenarnya ya salah satu kompetitornya dari si Tesla ya. Jadi Waymo ini adalah perusahaan pencetak mobil self driving car juga, sama seperti si Tesla. Jadi Waymo ini ya pastinya menggunakan reinforcement learning untuk autonomous driving teknologi sini ya. Jadi di sini ya pastinya membantu untuk lebih bisa safety ya kalau dalam mengemudi, dan pastinya dia sudah menggunakan real time detection object. Jadi di
dilihat lagi dari sekitar sekeliling objeknya, apakah ada objek yang kira-kira akan menghalangi jalannya si mobil gitu ya. Oke, ini kalau menurut saya kayaknya nih Waymo nih belum cocok ya, kurang tahu juga. Tapi ada juga yang dia itu pakai Tesla itu ada beberapa masalah ya kalau di Indonesia ya. Ya karena kan di Indonesia itu masih kurang tertib untuk pengguna jalannya ya. Environment-nya lebih rumit ya. Iya, makanya bisa jadi tiba-tiba ada kendaraan lain yang tiba-tiba langsung nyusuk aja kan kayaknya kan mungkin nggak bisa mendeteksi ada kok dalam hitung berapa detik udah ya gitu. Jadi ya itu sayang sekali ya kalau untuk yang self driving car yang di Indonesia ini belum cocok ya kayak begitu ya. Mungkin di yang udah tertib di negara lain gitu sudah bisa cocok gitu ya. Oke, berikutnya nah ini ilustrasinya ya. Ilustrasinya berarti sini contohnya menggunakan deep Q network ya, salah satu algoritma reinforcement learning. Jadi di sini pertama dia akan mengecek nih apakah ada deteksi, apakah ada objek yang menghalangi. Jika safety, maka akan diberikan reward ya. Nah gitu. Seperti itu ya, dia akan lakukan looping terus. Nah, seperti nanti dia akan otomatis akan bisa jalan sendiri gitu ya, dengan kondisi yang dengan jalan mulus. Misalnya kalau ada lubang, jarak waktu dan jarak 100 meter akan bisa mendeteksi, misalnya menghindari, yang gitu ya. Oke, berikutnya ada Netflix. Nah, ini saya baru tahu ternyata Netflix ini menggunakan juga reinforcement learning untuk memberikan recommendation system terhadap video ya. Jadi ya seperti yang kita tahu ya, kalau untuk masalah recommendation itu kan pasti kan lihat lagi dari data historical si customer ya. Misalnya si customer A menonton atau like atau memberikan rating di video tertentu di Netflix, maka nanti akan diberikan rekomendasi video yang cocok dari historical data si customer tersebut ya. Nah, dengan reinforcement learning pastinya akan memberikan engagement yang lebih tepat ya, karena si customer menyatakan misalnya nonton video tentang COVID, video tentang misalnya tentang pidatonya Donald Trump misalnya menang presiden di Amerika. Nanti akan diberikan nih kira-kira video mana aja sih yang terkait dengan Donald Trump misalnya. Nah, itu juga pastinya akan memberikan si engagement kepada si customer. Oh, ini nyata yang saya tonton nyata sesuai nih sama yang saya diberikan rekomendasi seperti itu ya. Oke, berikutnya, nah ini dari arsitektur diagramnya si Netflix ya. Tadi kan si user ini pertama memberikan rating dari movie tersebut. Nanti si Netflix ini dari karyawannya akan ya biasa akan melakukan proses ETL, lalu ada membuat machine learning di sini menggunakan ya contoh reinforcement learning ya di sini ya, similarity computation. Lalu dicek lagi, lalu habis itu diberikan prediction dan akan diberikan recommendation ke user yang di aplikasi Netflix tersebut ya. Oke, ini saya ada demo dari Q-Learning. Oke, di sini ya tadi sebelumnya sudah jelaskan di sesi pertama. Jadi ada game itu dia itu akan diberikan reward ya di kotak tertentu. Misalnya di sini di contohnya itu ada reward 5 dan ada reward 10 ya. Oke, ada video. Nah, di sini kita perhatikan ya. Jadi di situ ada kotak yang warna biru yang plus 5, dia akan diberikan skor nanti plus 5, dan kotak 10 maka akan diberikan skor 10 gitu ya. Nanti di outputnya itu nanti akan nambah gitu, dari seberapa banyak dia akan melewati si kotak-kotak tersebut ya. Jadi contoh game yang sederhana untuk reinforcement learning yang tadi ada diberikan reward, dan di sini tidak ada punishment-nya. Jadi bisa juga ditambahkan punishment jika melewati kotak tersebut, maka akan berkurang skornya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Saipul. Jadi pembahasan kita di sesi 2 tadi tentang real world use case reinforcement learning ya Pak. Jadi kita sudah diberikan beberapa contoh gitu ya, spesifik di
finance, kemudian retail, terkait healthcare gitu ya, dan manufaktur. Dan tadi ada beberapa contoh nyata ya yang sudah sukses menerapkan reinforcement learning tadi ya Pak. Dan juga sudah menyaksikan demo dari Key Learning ya, untuk memperlihatkan algoritma ini ya untuk diterapkan dalam situasi reinforcement learning ya di dunia nyata. Kemudian berarti kita harusnya akan lebih jelas ya tentang reinforcement learning, di mana sangat berbeda ya dengan supervised learning dan unsupervised learning. Di reinforcement learning itu ada fokusnya ke pengambilan keputusan ya Pak ya, pengambilan keputusan yang berdasarkan tadi umpan balik dan mempelajari reward dan punishment ya, dengan bentuk yang prosesnya berulang ya, Markov chain proses tadi ya Pak ya, dan ada algoritma Key Learning atau tadi Deep Q Network gitu ya Pak ya. Iya. Cuma ada beberapa sedikit ini ya Pak, berat kalau kita lihat dari beberapa contoh di pertemuan sebelumnya itu kan sepertinya agak campur ya, artinya sepertinya mirip-mirip gitu contoh-contoh itu ya Pak. Misalnya supervised learning, pada materi supervised learning kita ternyata supervised learning itu dipakai untuk implementasinya buat quality control, untuk melihat kualitas. Kemarin itu contohnya daun teh gitu, kualitas daun teh. Kalau yang bagus berarti kriterianya bagus, kalau yang kurang berarti kurang gitu ya, seperti itu. Cuma bedanya itu menggunakan data berlabel gitu dengan algoritma terkait dengan supervised learning. Unsupervised learning juga seperti yang Bapak contohkan tadi, ada di unsupervised learning itu bisa untuk inspection, monitoring gitu, tapi kita pakainya datanya nggak berlabel gitu. Jadi untuk memantau dan memastikan konsistensi, kemarin itu kualitas produk pemanis itu ya, stevia itu ya, pada pertemuan sebelumnya. Nah itu kan hampir mirip ya dengan contoh tadi. Terus ada lagi reinforcement learning, tadi Bapak mencontohkan untuk predictive maintenance ya, quality control juga. Terus contoh ada berarti itu IoT monitoring ya, jadi untuk monitoring. Kemudian contoh lain tadi Netflix recommendation, ini saya pun baru nambah ya wawasannya, bahwa saya pikirnya recommendation gitu ya, pakai item based filtering, content based filtering seperti itu ya Pak ya. Ternyata ini untuk reinforcement learning, jadi untuk prediksi. Jadi contoh-contoh mirip itu mudah-mudahan penjelasan ini tidak menjadi membingungkan ya. Sebetulnya intinya adalah berarti kita punya data atau source yang sama, kita bisa manfaatkan sedemikian rupa untuk tujuan tertentu gitu ya. Terus cara atau metode algoritma yang disesuaikan gitu ya, mau supervised, unsupervised atau reinforcement learning seperti itu ya Pak ya. Iya, betul. Oke. Baik, dengan contoh-contoh yang telah kita bahas, semoga pemirsa UGTV dan adik-adik mahasiswa bisa lebih memahami ya perbedaan dan penerapan ketiga metode ini. Nanti adik-adik juga bisa mungkin mempelajari kembali atau mengulang gitu ya, untuk melihat tayangan materi tersebut ya di channel UGTV Official, supervised learning dan unsupervised learning. Jadi pembelajarannya mungkin perlu dipahami berkali-kali ya, mungkin kalau agak lupa terus mau ngelihat bedanya apa sih gitu. Baik pemirsa dan adik-adik mahasiswa, setelah ini kita akan lanjut ke penerapan reinforcement learning di bidang lain. Tetap bersama kami di program literasi.